Jadi kita overall melihat tahun 2023 ini cautiously optimistic. Jadi cautious kata-kata pertamanya karena banyak external headwind dari global seperti yang tadi sudah disampaikan, ada potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi globally terutama di Amerika dan juga di Eropa ya. Tapi kita tetap masih optimistic, makanya kata-katanya cautiously optimistic karena Indonesia ini memiliki banyak katalis internal dari dalam negeri. Dan kita harus ingat juga bahwa lebih dari 50% komposisi PDB kita adalah domestic consumption. Jadi yang ngebeli barang-barang consumer, yang konsumsi services itu kebanyakan tuh adalah domestic market. Jadi dikarenakan domestic market yang besar, kita optimis bahwa Indonesia ini akan resilient. Jadi kita optimis Indonesia akan lumayan jauh dari resesi. Kemungkinan ada sedikit perlambatan dari pertumbuhan PDB kita, tapi kita masih tetap akan jauh di atas rata-rata global. Nah, kalau ditanya mungkin katalisnya apa internalnya, ada beberapa topik, nanti mungkin kita bisa bahas, tapi ada cerita mengenai ekosistem kendaraan listrik, ada cerita mengenai green energy transition, dan juga story reopening ini tuh masih jalan ya. Jadi kalau kita lihat consumer spending-nya itu kita optimis masih tetap bisa rebound. Oke, jadi masih banyak narasi yang sebetulnya berpihak kepada perekonomian Indonesia begitu ya. Nah, tadi sempat dibahas juga begitu terkait dengan hal ini. Tadi konsumsi masyarakat masih menjadi pendongkrak utama bagi perekonomian kita. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa sebetulnya dari segi konsumsi tentu harus dibantu dijaga begitu dari sisi fiskal dan juga dari sisi moneternya begitu. Nah, di satu sisi dari sisi moneter ini juga mungkin menjadi perhatian banyak orang juga bahwa BI ini harus menyesuaikan sikapnya dengan the Fed begitu yang masih akan menaikkan suku bunga acuan meskipun sebetulnya juga disebutkan akan sedikit lebih rendah ketimbang di tahun sebelumnya di tahun 2022 begitu. Nah, Anda melihatnya terkait dengan langkah yang akan dilakukan oleh BI di satu sisi juga tetap bisa menjaga konsumsi di dalam negeri seperti apa? Kita melihat dalam waktu mungkin 6 bulan terakhir itu BI sangat proaktif ya untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Terutama bagaimana mereka mulai menaikkan suku bunga, itu 50 bips beberapa kali setelah kenaikan harga bensin di September 2022. Jadi kita tahu bahwa harga Pertalite, RON 90 bensin kita itu naik 30% di bulan September, inflasi mulai naik. Tapi langsung proaktif sekali dari BI menjaga naikin suku bunga. Jadi suku bunga kita pertengahan tahun lalu 3,5%, sekarang sudah di kisaran 5,5%. Kita memprediksi bahwa akan ada satu kali lagi kenaikan suku bunga, 25 basis point, dan mungkin per akhir Maret akan di level 5,75%. Oke, itu finalnya. Itu final. Dan kita akan forecast untuk sementara ini sampai akhir tahun 2023, suku bunga acuan BI, 7-day reverse repo akan di level 5,75%. Oke, kalau untuk The Fed sendiri akan di level berapa untuk terminal rate-nya sendiri? Dan spread-nya begitu untuk perbandingan dengan suku bunga dari Bank Indonesia? Kalau kita lihat konsensus sekarang itu Fed rate ada di kisaran 5% ya. Jadi naiknya juga cukup tinggi sekali dari mungkin belum lama ini 1% naik all the way ke 5%. Kita emang melihat negara berkembang seperti Indonesia harusnya ada differential gap ya. Dan jadi kalau kita lihat mungkin Indonesia 5,75%, Fed konsensus sekarang di level 5%. Nah sekarang yang ditunggu oleh market adalah direction dari Fed, direction dari global interest rate ke depannya seperti apa di tahun 2023. Karena ketika suku bunga naik, itu biasanya equity valuation turun. Saya lebih fokus ngeliatin di equity market kan. Jadi rule of thumb-nya adalah kalau suku bunga naik, itu equity valuation turun. Jadi kalau suku bunga sudah mulai stabil, saya rasa akan menjadi sentimen positif untuk equity market globally. Oke, nah tapi kalau kita berbicara terkait dengan yang dikhawatirkan begitu kalau misalnya spread antara suku bunga The Fed dan juga BI ini terlalu tipis adalah capital outflow begitu. Dan kita juga sudah melihat begitu dalam beberapa waktu ini juga di equity market capital outflow juga cukup besar begitu. Nah, tadi dengan terminal rate yang sudah diprediksi oleh Anda begitu dengan yield ataupun juga dengan spreadnya yang artinya bisa kita katakan semakin kecil begitu. Nah, ini kira-kira potensi untuk capital outflow ke depannya seperti apa? Oke, kalau ngomong capital outflow ada beberapa poin ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi regulator,
itu kebijakan BI dan kebijakan dari Kementerian Keuangan sangat diterima baik oleh market. Jadi seperti contoh, kalau kita lihat di data dari Kementerian Keuangan, fiscal deficit kita itu di tahun 2022 minus 2,4% dari PDB. Itu angkanya jauh lebih baik dibanding ekspektasi. Dan 1 tahun lebih awal dibandingkan target di bawah 3% di akhir 2023. Jadi BI sama MOF itu responnya di pasar sangat baik ya kebijakannya. Sekarang yang dikhawatirkan adalah harga komoditi. Ya. Karena kalau kita lihat 2022 ini adalah tahun yang sangat baik buat Indonesia. Bahkan kalau kita recap, Indonesia adalah salah satu market equity terbaik di satu dunia. Semua market kebanyakan minus 10, 15, 20, 25%. Indonesia tuh masih plus kira-kira 4-5% tahun lalu. Jadi kita itu winner market. Nah, ketika memasuki 2023, apa yang terjadi 2 minggu terakhir, banyak ini fund manager yang take profit dari winner market tahun lalu, dia rotasi pindahin ke market yang masih murah, terutama China. Jadi itu salah satu resiko. Tapi kita optimis bahwa sebenarnya ini temporary ya. Ketika outflow-nya mungkin sudah stabilize, saya rasa orang akan balik lagi ke fundamental. Karena yang jual Indonesia 2 minggu terakhir ini nggak lebih ke fundamental, lebih ke rotation aja, tactical.